wa ashabihi wa wala ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore ya, atau siang menjelang sore. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-5 terkait dengan materi yang kita sampaikan adalah tentang kriteria bahan ajar ya. Dan ini memang sebelum lebih lanjut, silahkan bagi yang materi-materi yang kemarin terlewat, materinya tentang baik itu tentang bahan ajar atau yang lainnya, untuk bersiap mempresentasikannya, silakan. Karena dari beberapa hari kemarin ini, kalau kita lihat dari dari tugas yang sudah kita sepakati ya, kalau untuk bahan ajar ini ada namanya Rifa Nur Laila ya, prinsip pengembangan bahan ajar. Atau mungkin yang lainnya yang mau presentasi disilahkan. Ada yang presentasi hari ini sesuai dengan jadwal? Kalau komponen-komponen kurikulum kemarin sudah, fungsi dan kurikulum juga sudah, tapi belum presentasi. Ya, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar juga silahkan. Bagi yang mau presentasi, saya tanya lagi, ada yang presentasi? Kalau tidak, ya saya harapkan kepada seluruh mahasiswa untuk aktif ya, untuk membuat presentasi terkait dengan materi yang menjadi bahasan kita. Nah, adapun materi yang sekarang ini adalah kita bahas tentang bahan ajar ya, tentang bahan ajar. Namun sebelum membahas materi itu, saya ingatkan kepada saudara untuk pertama mengisi absen, daftar hadir yang sudah disiapkan di kelas. Kemudian yang keduanya juga untuk mempersiapkan materi ya sebelum proses presentasi, karena memang harusnya hari ini ada presentasi. Nah, kemudian mungkin nanti ke depannya ada beberapa waktu yang kita ketemu, kemudian juga nanti mau Ramadan kita akan adakan PTS ya, penilaian tengah semester atau UTS. Nah, kemudian juga nanti kegiatan-kegiatan dilanjutkan sesuai dengan kalender akademik. Nah, selanjutnya materi kita sekarang ini terkait dengan pengembangan bahan ajar. Materi yang terkait dengan pengembangan bahan ajar ini dapat saudara saksikan ya di layar saudara masing-masing, bahwa dewasa ini dan teknologi cukup pesat ya. Yang dulunya media-media hanya berbasis pada satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi. Nah, sekarang sudah mencakup dan merambah banyak segi ya. Termasuk juga kita bisa berada di tempat, kita juga bisa menyaksikan tempat-tempat lain dari posisi kita di mana kita berada. Nah, perkembangan teknologi ini juga mengubah paradigma guru. Karena guru pada masa lalu itu adalah sebagai sumber dari pengetahuan yang sifatnya kognitif, tapi dengan ditemukannya pengetahuan teknologi mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan segala macamnya, maka hal-hal yang terkait dengan kognitif itu bisa saja siswa bisa lebih mengetahui dibanding dengan guru. Tetapi ada satu peran guru yang memang tidak bisa tergantikan, peran sebagai transfer of value ya, jadi proses pemindahan nilai-nilai.
dibaikan yang itu tidak bisa diajarkan oleh siapapun. Karena itu sebenarnya fungsi guru akan tetap ada. Jadi orang dulu meramalkan bahwa tahun 2035 guru sudah tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena memang sudah banyak penemuan-penemuan yang artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, di mana orang dengan kecerdasan buatan itu mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan pendidik masih tetap dibutuhkan, dan selama ada manusia itu maka peran pendidik masih tetap makhluk yang perlu dididik, diajarkan tata cara, tata itu mengatur kebiasaan-kebiasaan manusia. Nah, termasuk dalam proses pembelajaran ya. Jadi proses abad 21 ini abad knowledge ya, pengetahuan, teknologi, komunikasi, informasi, jadi sangat memungkinkan para siswa itu sebagai subjek, sebagai pelaku belajar. Dan mereka bisa belajar apa saja dari tempatnya, kemudian bisa meninjau mana saja melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh teknologi. Kemudian dari adanya penemuan-penemuan tersebut, maka peran guru sedikit berubah ya. Jadi guru bukan salah menjadi satu-satunya sumber belajar, tetapi juga banyak dimensi-dimensi lain, alat-alat lain yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, selanjutnya dalam proses pelajaran, di mana tujuan-tujuan kurikuler dalam kurikulum, materi atau bahan yang dipelajari perlu disesuaikan dengan tujuan tersebut. Jadi kalau pada masa dahulu proses pembelajaran itu sesuai ya dengan yang namanya ada terikat dengan tujuan pembelajaran. Ya, kalau istilah kurikulum pada masa lalu itu ada tujuan instruksional khusus, ada tujuan instruksional umum. Jadi hanya tidak eksplor. Kalau sekarang ekspor, berpetualang, mencari pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga mencari sumber-sumber baru, sehingga pengetahuan itu terus cepat tumbuh, berkembang. Dan siswa sekali lagi bisa juga sebagai subjek dari pengetahuan itu tersendiri. Nah, pada masa lalu terikat ya, siswa hanya bisa pada hal-hal tertentu yang dikembangkan. Kemudian pada saat itulah sebenarnya fungsi guru jadi sangat penting. Bagi guru adalah seorang penentu ya. Bahan ajar yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran harus dirancang dan dikembangkan dengan cermat sesuai prosedur yang mengacu pada prinsip pembelajaran dan prinsip desain pembelajaran yang bersifat efektif, kemudian menunjang dari proses pembelajaran tersebut sehingga siswa mampu memahami materi tersebut dengan cara pengulangan, pencatatan. Kalau sekarang kan proses belajar itu tidak harus mencatat. Kenapa? Karena siswa sudah memiliki media-media ya. Buku-buku sekarang sudah tidak hanya berbentuk paper tapi juga elektronik. Video-video sudah banyak berkembang di media-media YouTube dan segala macamnya. Sehingga sebenarnya dan tinggal para guru bagaimana memanfaatkan media tersebut sebaik-baiknya sehingga proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, selanjutnya terkait dengan karakteristik bahan ajar, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Yang pertama, bahan ajar itu dapat dipelajari sendiri oleh peserta didik, bahkan tanpa bantuan guru. Jadi bahan ajar itu banyak ya di sekitar-sekitar kita. Kalau terkait dengan pertanyaan misalkan, memang bahan belajar apa yang terbaik untuk siswa? Nah, pertanyaan ini karakteristik siswa tersebut. Jadi bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang mudah dipahami oleh siswa dan mampu mencapai tujuan. Jadi tidak harus bahan ajar itu berbentuk saintis, modern, dan segala macamnya ya. Jadi cukup yang sudah isi dari kurikulum tersampaikan. Bahan ajar itu mampu menjelaskan pelajaran dengan baik, disusun dengan sistematis, kemudian juga dengan bahan atau bahasa yang sederhana. Jadi susunan-susunan bahan ajar itu harus sederhana, itu artinya tidak ribet ya. Kemudian runtun itu artinya menurut pola-pola tertentu. Jadi jangan sampai kita menjelaskan sesuatu PAI misalkan tentang cara berwudu yang baik. Nah ini kan rukun-rukun wudu itu kita penuhi ya, sampai sunah-sunahnya. Jangan sampai didahului oleh akhir diawalkan, awal diakhirkan. Itu namanya tidak sistematis. Nah, kemudian juga ketika kita menggunakan menayangkan gambar-gambar yang terkait dengan bagaimana tata cara berwudu yang baik, nah itu juga harus sistematis. Ya, bisa menggunakan slide, bisa menggunakan video atau YouTube atau media edukasi lainnya, atau juga tanpa alat-alat itu ya, dengan gambar banyak sekali di kitab-kitab seperti Juz Amma itu kan ada tata cara tentang berwudu, itu juga bisa kita jelaskan sebagai bahan sistematis untuk menjelaskan tema-tema yang terkait dengan itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa bahan ajar itu lengkap dengan sendirinya sehingga siswa tidak perlu tergantung pada bahan lain. Jadi bahan ajar itu bahasanya sudah lengkap. Bisa saja misalkan ketika belajar matematik, untuk siswa itu kan semakin rendah usianya, semakin konkret pemikirannya, semakin dewasa, maka semakin abstraknya bisa masuk. Nah, apa yang maksud dengan abstrak dan konkret itu? Kata setengah misalkan untuk dijelaskan kepada siswa-siswa kelas SD, terutama kelas 2, kelas 3, apalagi kelas 1, itu agak sulit. Apa yang maksud dengan setengah? Nah, maka media yang kita gunakan bisa kita bawa misalkan satu buahan satu, kita potong di depan mereka, kita belah bahasanya setengah bagian, dan itu kan untuk menunjukkan bahwa ini adalah setengah. Yang tadinya setengah itu bermakna konkret menjadi abstrak. Jadi setengah tambah setengah sama dengan satu. Nah, kemudian dibelah lagi, misalkan jadi seperempat, dibelah dua lagi jadi seperempat, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa lengkap dengan sendirinya. Kemudian juga bahan ajar itu didesain, di konsep sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik yang belajar. Jadi ketika kita mendesain tentang bahan ajar itu tidak selalu menyiapkan bahan ajar berbasis IT ya. Apa saja yang terbaik yang ada di sekitar kita itu kita bisa manfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran ya kepada peserta didik. Kemudian karakteristik dari pelajaran yang kelima adalah adaptif. Artinya bahan ini disampaikan dengan bahasa yang komunikatif, kemudian bahasa yang mudah, bahasa yang fleksibel, mudah digunakan
dan bisa digunakan berkali-kali ya. Itu namanya adaptif. Dengan bahasa yang komunikatif, mudah, fleksibel, itu adalah salah satu karakteristik dari bahan ajar. Nah, kemudian bahan ajar ya, atau bajar yang baik itu memenuhi beberapa kriteria. Pertama adalah kriteria tentang isi. Berarti isi bahan ajar yang baik harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk menyiapkan bahan ajar yang baik ini kita harus melihat dari standar isi atau standar kompetensi ya, SKKD, standar kompetensi atau kompetensi dasar. Nah, sehingga kalau kita membaca itu kita akan melihat dan bertanya apakah bahan belajar yang kita gunakan ini sesuai atau tidak, akurat atau tidak, update atau mutakhir atau tidak, kemudian komprehensif atau tidak, dan komprehensif itu menyeluruh atau tidak, kemudian apakah menyinggung ras atau agama-agama tertentu atau tidak. Nah, itu juga harus kita perhatikan dalam kehidupan yang beragam, multikultural, beragam suku, agama, dan segala macamnya, maka pembelajaran juga harus memperhatikan keragaman itu. Jangan sampai bahan ajar yang kita gunakan itu menyinggung suku, agama, atau keyakinan tertentu, sehingga yang tadinya maksud baik menjadi tidak baik karena ada ketersinggungan tersebut. Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian juga ada daftar pustaka, ada referensi, ada indeks, dan dalam penyajian itu berarti bahan ajar baik yang baik itu harus menyajikan materi secara menarik, ya, menarik, sistematik, terorganisir, kemudian juga ada manual bukunya, petunjuknya, mampu mengajak pembaca untuk merespon, berkonsentrasi, baik dengan menggunakan warna dan lain segala macamnya. Kemudian yang ketiga adalah ilustrasi tentang bahan ajar yang baik itu adalah sesuai dengan teks atau konteks dari pelajaran. Sehingga ketika misalkan menggunakan bahasa atau apapun, ketika proses penggunaan bahan ajar itu menjadi seimbang, selaras gitu ya. Kemudian yang keempat dari kriteria bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang baik dilengkapi dengan petunjuk dan teknis-teknis penggunaannya. Nah, itulah sekilas terkait dengan bagaimana kita memenuhi bahan kriteria dari pemenuhan bahan ajar. Oke ya, sampai sini. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan disilahkan. Tapi terkait dengan bahan ajar ini, kita tidak beranggapan bahwa bahan ajar itu adalah sesuatu yang harus update, harus modern. Itu perlu, tetapi juga tidak harus, karena proses bahan ajar itu bertujuan untuk mencapai proses pembelajaran. Dan mencapai proses pembelajaran itu bisa dilakukan dengan beberapa tahapan. Dengan tahapan yang sederhana saja bisa mencapai tujuan, daripada kita menggunakan bahan-bahan yang ribet, ya lebih baik kita menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang ada di sekitar kita agar proses pembelajaran itu, materi-materi tersampaikan dengan baik. Oke, mungkin itu saja terkait dengan materi kita hari ini. Mungkin Siti Aminah ada tanggapan? Silakan Siti Aminah. Mungkin ada tanggapan? Oh, tidak ada. Dari yang lain ada tanggapan? Atau mungkin ada yang mau presentasi hari ini? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.